Wah, kata pertama nih harus putus. Harus putus. BGST-nya udah keluar ini, udah mulai. Kalau gitu sih dengan hubungan yang putus nyambung, terus di sisi lain ada cowok atau cewek yang ngasih support lebih. Jangan terlalu menaruh hati kepada orang, kepada cowok. Kenapa? Karena itu belum pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat yang channel yang keren ini. Oke, Mbak Zumroh ya. Iya, benar. Oke, Mbak Zumroh, bisa diceritakan bagaimana menjadi seorang perempuan yang sekarang itu lagi tren dengan kasmaran. Artinya bahwa perempuan itu kalau LDR-an misalnya. Iya, benar, siap. Kalau perempuan di dalam masalah percintaan, apalagi sekarang lagi emang musim-musimnya nih LDR, hubungan jarak jauh. Lah emang sering sekali banyak banget rintangannya kayak ada aja yang disalahpahami, terus kayak cemburu itu kayaknya nambah banget gitu. Lah kalau untuk menghadapi itu sih saling percaya aja, modalnya saling percaya satu sama lain. Gitu sih. Terus yang kedua itu juga kita sebenarnya kalau ada apa-apa kita jujur itu udah modal juga nih buat kita menumbuhkan saling percaya tadi itu ke pasangan. Jadi meskipun kita jarak jauh, entah itu di Surabaya misalkan nih, di Surabaya sama Madura lah. Kita kayak nggak ketakutan bakal kehilangan dia kalau kita udah percaya dia bakal setia gitu. Gitu sih. Tapi rata-rata sekarang itu laki-laki itu walaupun perempuannya percaya, tapi laki-laki kan kalau ada kesempatan kan pasti bisa dong untuk curi pandang. Oh, curi pandang ya. Kalau gitu sih quote emang banyak bilang kalau laki-laki itu nggak cukup sama satu wanita. Gitu emang banyak sekali itu pembahasan mengenai itu. Cuma saya mikir lagi kalau emang dia klik ke kita, terus dia kayak emang mau serius ke kita, nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih nggak apa-apa. Dia ngelirik di luar sana nggak apa-apa. Yang penting dia nggak sampai sejauh dia mencintai saya gitulah. Jadi intinya itu kalau saya sih lebih ngasih kebebasan. Entah dia mau ngelirik itu juga nggak apa-apa. Mau dia ngechat sama cewek yang penting nih. Lah itu saya nggak ketahuan. Saya nggak tahu dia itu mau ngapain sama cewek itu, dan yang penting lagi saya nggak tahu dari orang lain kalau dia itu lagi deket atau lagi ngapain gitulah sama cewek lain gitu sih. Tapi perempuan itu apakah hanya modal kepercayaan terhadap seorang laki-laki? Kalau tanya hanya modal kepercayaan sih kurang ya. Kalau cuma modal kepercayaan, apalagi hubungan jarak jauh LDR tadi kayaknya kurang. Jadi kalau pribadi nih ya, pengalaman saya kalau dia bisa ngelakuin itu, kenapa saya tidak? Jadi gitu. Ya bukan maksudnya kalau dia selingkuh atau apa kita selingkuh juga, enggak gitu. Tapi kita lebih kayak menekankan diri loh. Dia lo masih bukan siapa-siapa, dia lo cuma pacar, kan gitu. Jadi kita kayak nggak terlalu mengekang orang, kita nggak terlalu ngebatasin orang, gitu sih kalau saya. Oke, kalau seumpama ada seseorang laki-laki misalnya selingkuh dengan yang lain misalnya, tanpa sepengetahuan pacarnya sendiri, terus kemudian setelah beberapa lama misalnya tahu bahwa si laki-laki ini selingkuh, apakah harus mempertahankan seperti itu? Wah, kata pertama nih harus putus. Harus putus. BGST-nya udah keluar ini, udah mulai kelihatan. Wah, laki-laki ini BGST gitu. Nah, jadi kalau udah ketahuan dia selingkuh, terus kita kayak masih ngasih kesempatan kedua, kayaknya kita ngasih kesempatan kedua lagi buat dia selingkuh lagi. Kalau saya sih gitu. Jadi mungkin kalau si laki-laki udah selingkuh dari kita, kan udah ngehianatin kita nih. Jadi mending lebih baik
kita break aja dulu, lihat kalau memang belum bisa buka hati ke cowok lain, kita lihat dia bakal menjadi lebih baik atau bakal tetap dengan sifat yang seperti itu gitu. Tapi kenangan-kenangan masa lalu yang terindah kan masih tertanam dalam hati kita misalnya. Itu kan sulit untuk kita hapus. Ya benar. Emang kalau cerita tentang kenangan sulit sih, apalagi kalau hubungannya udah berumur, udah setahun 2 tahunan lebih gitu. Emang sulit banget karena kita mau ngelakuin apa-apa itu kayaknya kita jalan ke tempat A lah, terus kita mau ngelakuin itu sama cowok lain misalkan ke tempat A itu lagi lah, kita itu pasti inget ke yang si cowok yang sebelumnya itu. Kalau untuk kenangan sih emang sulit ya dilupain, mungkin karena cewek itu lebih sulit move on-nya gitu. Jadi kalau masalah kenangan perlahan lah mungkin nanti bakal hilang sendiri kalau kita nemuin gantinya dia gitu. Oke, ada yang mengatakan begini, di zaman sekarang itu, terima kasih engkau telah menjaga jodoh saya. Itu kan dulu pacaran misalnya bertahun-tahun, 5 tahun, tapi akhirnya kandas hanya 1 bulan misalnya. Pasti orang yang melakukan sampai menikah, sampai jenjang pernikahan, maka dia akan bilang, terima kasih engkau telah menjadi atau menjaga jodohku, kan begitu. Apa melihat kata-kata seperti ini yang ada di benak Mbak Zumrah ini? Terima kasih telah menjaga jodohku. Kalau dengar kata-kata itu sih miris banget ke yang udah jaga, udah bertahun-tahun dia jaga, terus jadi milik orang. Aduh. Tapi kalau secara apa ya? Jadi kalau memang akan ada kata-kata itu nantinya ketika dia udah berpacaran bertahun-tahun dengan si cowok, akan tetapi nanti jodohnya nanti nikah sama orang lain, ya mungkin pertamanya berat bagi kedua belah pihak, entah bagi si cewek, bagi si cowok ya berat lah. Aku lo udah lama sama dia, aku lo udah punya kenangan ini sama dia, maksudnya kenangan yang baik ya ini. Jadi kayak untuk ngehapus itu secara langsung, secara 100% hilang gitu nggak mungkin. Cuma kalau nanggapin kata-kata itu ya setidaknya orang yang pernah hadir di diri kita pernah menyayanginya dan dia juga pernah menyayangi kita. Jadi ketika kita melepaskan, mungkin tidak secara ikhlas akan tapi nanti akan tulus tiba-tiba gitu. Oke, Mbak Zumrah, ada tip nggak ketika putus sama pacar misalnya? Misalnya menghapus semua foto-foto, terus kemudian memblokir sosmednya, terus kemudian misalnya ada tip baru untuk anak-anak sekarang yang menjalankan kasmaran itu? Oh, tips biar bisa cepet move on gitu ya, biar bisa cepet move on dari mantan, karena emang mantan itu selalu berbekas. Selama apapun dia itu pasti punya bekas lah di hati kita gitu, pasti ingat gitu. Kalau tips, kalau menurut saya kalau cuma ngeblokir itu bukan cara untuk kita ngelupain dia. Ngeblokir WA atau ngeblokir akun sosmednya dia itu bukan cara buat move on. Salah satunya yang tadi disebutkan, kalau memang kita mau move on, kenangan yang memang nampak lah dulu kita hapus. Seperti foto-foto berdua gitu, foto-foto berdua dengan dia ya kita hapus. Tapi kalau untuk tetap berteman, kalau memang udah jadi mantan nih, mending kita tetap berteman aja. Tetap berteman, tetap jaga pertemanan gitu, jangan sampai jadi mantan terus musuhan gitu. Kalau tips selanjutnya untuk cepat move on itu, cobalah kita cari kesibukan lain. Kita lebih menggali diri kita senangnya di mana. Misalkan kita senang nih di menulis. Nah, mending kita cari kesibukan di situ. Kenapa? Karena dengan sendirinya kita sibuk, kita nggak ada waktu buat ngegalau gitu. Oke. Ini ada yang nitip pertanyaan dari netizen Oh, siap. yang berkomentar itu.
Dia mengatakan begini, bagaimana cara seorang laki-laki dan perempuan itu mendekati pasangan, maksudnya yang dicintai, tapi tidak punya cash. Artinya tidak punya uang. Tidak punya uang. Semuanya kan harus butuh modal. Butuh modal ya. Butuh ngopi aja kan minimal kan harus punya 50.000, 100.000 dong. Oh gitu-gitu. Kita punya rasa cinta, cuma kita nggak punya materi yang cukup gitu. Sebenarnya kalau modal dekatin cewek itu tinggal kita bikin dia bikin dia itu penasaran sama si cowok. Karena dengan sendirinya, karena wanita itu pakai perasaan, pakai hati, chemistry. Kalau udah dapet chemistry-nya ke cowok itu, apalagi cowok itu cuek, kayaknya sulit nih ditaklukin lah. Itu bakal dikejar sama si cewek lah, malah kebalik itu yang ngejar. Sebenarnya kalau materi memang penting ya, emang penting di dalam hubungan, apalagi nanti kalau suami istri, materi itu emang penting. Cuma kalau tip pertama lah, ya kita modal dikit lah, 25.000 gitu buat beli bensin atau beli ngopi. Cuma kalau untuk harus ada modal, sebenarnya wanita itu tidak semua wanita melihat dari itu. Jadi mungkin ada wanita yang memang didekatin secara baik-baik, diajak kenalan secara baik-baik, diajak kenalan secara baik-baik, terus komunikasinya dijaga, terus oh kok ini ternyata nyambung, ngobrolnya asik, udah nyambung, udah nyaman lah. Kalau udah bicara modal itu agak mundur dikit, udah nggak jadi nomor satu yang modal tadi gitu. Oke. Berarti kita harus butuh kenyamanan sehingga orang itu bisa tertarik untuk mencintainya. Lah, ya, tapi benar. kan misal ada dua cowok nih dihadapkan dengan cowok. Misal Mbak Zumroh. Satu ganteng, soleh, terus tampan, tapi tidak romantis. Terus yang kedua dihadapkan juga ganteng, sopan, tapi tidak punya apa-apa. Kedua ini kamu memilih yang mana? Milih yang pertama kayaknya. Yang romantis, ganteng, sama soleh. sama soleh, walaupun Iya. tidak kaya. Walaupun tidak kaya. Tapi nyatanya sekarang perempuan harus butuh yang kaya dong untuk bisa berekspresi di media sosial. Kalau kaya itu menurut saya bisa lah diciptakan. Kata kaya itu bisa diciptakan dari semua diri manusia. Jadi kalau cari pasangan itu udah kaya gitu dari lahir. Cuma nanti pas udah bareng sama kita, dia kayak nggak bertanggung jawab sama dirinya sendiri, nggak bertanggung jawab sama keluarganya lah. Itu yang bahaya tambah kekayaannya itu kayak nggak ada guna gitu, hilang berkurang dengan sendirinya karena keborosan. Mungkin kalau memang dia nggak produktif lah. Kecuali kalau emang dia udah nggak kaya, ya maksudnya ya nggak miskin banget, biasa nggak kaya, nggak punya uang lah, nggak berduit, tapi dia soleh. Terus selain soleh dia juga kalau soleh kan berarti baik ya. Terus dia itu bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Ketika dia udah punya kewajiban dititipkan anak orang, ya ini istrinya tadi, dia bakal bertanggung jawab kayak aku harus kerja keras nih buat bahagiain istri, buat bangun usaha gini lah. Dari situ kekayaan bisa tercipta gitu. Oke. Berarti yang penting soleh, bertanggung jawab, terus kemudian juga sayang lah sama pacarnya misalnya. Lah benar-benar. Ya benar itu, yang penting bertanggung jawab itu emang paling penting. Oke. Tapi dalam konteks sekarang anak muda itu apa sih problem utama sehingga perempuan itu bisa putus nyambung. Problem utama hubungan putus nyambung. Pertama, bosan ngejalanin hubungan yang datar-datar, yang gitu-gitu aja. Terus yang kedua, gak ada kepastian di hubungan itu. Mau dibawa kemana hubungan ini? Apa cuma sekedar pacaran? Atau bakal nanti serius ke jenjang pernikahan gitu. Yang ketiga itu, pelakor ya mungkin. Lagi musimnya pelakor soalnya. Emang benar. Pelakor adanya
Ya mungkin karena memang cowok atau si cewek didekatin cowok atau cewek lain itu kayak bisa merusak kehubungan. Kenapa? Karena dia pasti berpikirnya, oh dia lebih milih orang lain dibanding saya gitu. Jadi 3 hal itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti kalau semisal sayang sama pacarnya misalnya, sama pasangannya, putus nyambung, tapi ada di belakang kita misalnya yang suka perhatian, suka membantu, suka memberikan motivasi. Tapi yang pertama mungkin dilupakan dong dengan kebaikan hanya sementara itu. Aduh, agak berat ya jawabannya. Kalau gitu sih dengan hubungan yang putus nyambung, terus di sisi lain ada cowok atau cewek yang ngasih support lebih, ngebantuin kita pas lagi susah gitu ya, pas lagi butuh dia selalu ada. Tuh, kalau gitu sih ya jangan langsung naruh hati ke yang nomor 2 tadi. Jangan langsung kita ngasih hati ke yang nomor 2 tadi. Mungkin kita lihat dulu alasan yang pertama itu kayak gitu itu kenapa? Apa emang di keluarganya sedang ada masalah atau konflik apa gitu? Karena memang yang bersama selama bertahun tidak mungkin kehapus dengan yang bertemu cuma 1 hari gitu. Meskipun ada yang lebih baik, ada yang on time lah buat kita nelpon 24 jam dia pasti sigap bantuin gitu. Kalau dibandingkan sama yang putus nyambung, ya lebih milih yang putus nyambung dulu. Kenapa? Karena memang kita udah kenal dia itu udah lama gitu. Kita udah tahu dia itu gimana. Dari putus nyambung menandakan kalau kita itu emang pengen bertahan sama hubungan ini gitu. Oke. Tapi kan rata-rata kalau seseorang laki-laki misalnya ada di belakang ingin mendekati misalnya, walaupun ada seorang perempuan putus nyambung misalnya, itu kan perempuan pasti curhat. Pasti curhat, oh begini pacar saya begini, pasangan saya begini, terus suka marah-marah. Kan pasti orang laki-laki yang ada di belakang itu pasti nanggapi yang sabar, kamu jaga kesehatan. Itu ketika melakukan ada perkataan jaga kesehatan itu seakan-akan menyentuh hati kan begitu kan. Semua kenangan itu kan bisa terhapus yang dulu, terus Waduh. lebih fokus. Itu kan rata-rata kan seperti itu kan laki-laki modusnya. Maka dari itu pacaran 5 tahun tapi kandas 1 bulan. Kandas 1 bulan. Ya dengan kata-kata itu sudah makan, sudah itu. Padahal yang pertama itu kadang kan memang jarang sekali mengucapkan sudah makan, jaga kesehatan kan begitu kan. Itu kan benar. bikin orang pikirannya itu bisa gitu kan. Ya, menyentuh hati gitu. Kalau udah ada yang perhatian sampai nanya-nanyain jaga kesehatan, udah makan gitu. Mending langsung beliin gitu, nggak usah tanya gitu ya. Kalau gitu sih orang itu si cowok yang tadi itu perhatian ke kita boleh-boleh aja. Cuma sebelumnya mending si cewek itu bilang dia itu bakal nganggep si cowok itu apa. Dia mau serius sama dia dengan memutus yang pertama atau dia cuma bakal temenan aja gitu. Kenapa? Karena lebih takutnya itu nanti yang cewek nge-PHP cowok gitu. Kalau cuma masalah cewek di PHP cowok itu kan udah biasa. Lah ini takutnya si cewek yang nge-PHP yang cowok. Jadi mungkin pertama itu harus lebih ditegaskan. Maaf, aku udah punya pacar. Cuma kalau kamu mau berbuat baik ke saya ya silahkan gitu. Gitu egois nggak ya buat yang cewek kalau gitu? Aduh. Oke. Ini luar biasa ini, Mbak. Kalau Mbak Zumro sendiri, ketika seorang perempuan dihadapkan dengan seperti itu, misal dengan pacarnya sudah lama, misalnya 5 tahun, tapi tidak ada kepastian. Mau datang ke rumahnya saja tidak bisa, takut, sungkan. Alasannya ingin kerja dulu, cari uang dulu. Tapi ada di belakang seseorang misalnya yang benar-benar sayang, siap menikah, terus kemudian siap sayang semuanya,
kalau dihadapkan seperti itu di mata perempuan itu pilih yang mana? Pilih yang kedua. Kenapa? Pilih yang kedua lah. Kenapa? Karena kita hubungan bertahun-tahun itu kan tujuannya buat nikah. Lah, udah bertahun-tahun dia nggak ada kepastian. Ini mau dibawa kemana? Ini bakal nikah nggak sih? Kok nggak ada pembicaraan tentang tunangan, tentang pernikahan. Kalau saya sih, kalau menurut saya semua perempuan itu ngejalanin hubungan untuk keseriusan. Untuk keseriusan karena memang perempuan sering sakit hati, makanya dia lebih memilih buat milih yang serius gitu. Karena biar ada kepastian hubungannya itu bakal ke jenjang pernikahan gitu. Tapi sayangnya tetap sayang kan ke yang awal. Sayangnya sih sayang tetap. Yang pertama tetap sayang. Cuma mungkin dengan perlahan ya bagaimana caranya lah yang nomor 2 tadi, yang cowok yang kedua tadi itu bisa setidaknya ngilangin masa lalunya dia gitu. Tapi kadang-kadang sulit dong untuk move on. Sulit banget kalau udah bertahun-tahun itu, wah sulit banget. Mungkin berbeda nuansanya, keromantisan kan berbeda. Terus kemudian kalau sudah menjadi suami istri itu kan berbeda. Maksudnya sudah segalanya kan. Jadi mungkin ingat mantan, ingat pacar dan sebagainya. Tapi perempuan itu bisa nggak move on hard seperti itu? Kalau ingat sih pasti bakal ingat tentang kenangan-kenangan masa lalu sama si mantan gitu-gitu. Cuma lebih lagi kita ngelihat lah sekarang keadaannya itu kita butuh kepastian. Kita itu butuh kepastian, kamu pasti nggak sih, kamu jelas nggak sih ini bakal nikah, ini bakal hubungan ini kita bawa ke pernikahan, ke jenjang yang lebih serius gitu. Lah kalau si cowok cuma ya nanti itu bukan jawaban pasti kalau menurut saya gitu. Oke. Kenapa ya? Karena emang cowok yang udah dari pertama punya hubungan, ngejalin hubungan itu dia punya prospek buat nanti dia dijadikan istri atau suami. Nah itu suatu bentuk tanggung jawabnya si cowok gitu loh. Kalau udah nggak bertanggung jawab di dalam hubungan, apalagi ini dalam masih pacaran, nggak bertanggung jawab, apalagi nanti kalau udah berumah tangga gitu. Oke, ketika misalnya ada seorang perempuan sudah putus sama pacarnya nih, sama pasangannya, sudah menikah dengan orang lain, move on sudah nggak ada semuanya, sudah nggak ada. Tapi ketika berhadapan, temu di jalan, sendirian, misalnya si perempuan sendirian, terus si pacar sendirian, apa yang dia dikatakan kedua-duanya misalnya ketika bertemu hal seperti itu? Kalau biar saling ngejaga ya, mending wis lah nggak usah ngungkapin kata apa-apa. Kenapa? Karena memang kalau kita tambah ngomong, yang dua tadi itu tambah ngomong, bertemu terus ngomong, kayak membuka lembaran baru, ingat lagi ke yang masa lalu, nanti rasa penyesalan di dalam diri muncul lagi. Mending wes diam aja atau menghindar aja, saling menghindar biar saling menjaga gitu. Tapi kan kadang-kadang laki-laki kan suka julid dong. Suka julid iya, ya. suka ya. Kamu nggak ingat dulu kan? Karena begitu kan kata-katanya. Kenapa kamu tega menikah dengan orang lain? Itu kan seakan-akan nanti timbulnya seorang perempuan kan, oh iya, kan pasti mengikuti itu kan? Iya. Ya mungkin sebagai perempuannya tadi itu langsung bilang, ya kamu sih dulu nggak ngasih kepastian, ya, makanya saya nikah sama yang pasti. Gitu. Oke, yang terakhir ini Mbak Zumroh. Apa yang mau disampaikan kepada anak-anak muda yang lagi kasmaran di tahun ini misalnya? Oke, buat semua perempuan milenial, anak-anak muda, khususnya yang menjalani hubungan, pesan saya cuma satu, jangan terlalu menaruh hati kepada orang, kepada cowok. Kenapa? Karena itu belum pasti. Intinya itu, jangan terlalu menaruh hati. Oke. Tangannya begini, sama-sama Indonesia butuh anak muda. Siap. 1, 2, 3. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih. Sama-sama.